Akar sejarah dongeng Nyi Blorong dihujat sebagai pemberi kekayaan secara cepat, namun juga dipuji sebagai pelindung tanah yang menghasilkan hasil bumi. Suatu sore sekitar 1960-an, warga Magelang berkumpul di tepi jalan utama yang menghubungkan Magelang dan Yogyakarta. Sembari membunyikan kentongan dan apapun yang menimbulkan bunyi berisik, sebagai anak kecil, Prapto Yuwono turut berbaur dalam kerumunan. Namun herannya, jalanan sedemikian sepi, tak ada yang lewat. Selang beberapa waktu, angin berembus dari arah selatan. Rupanya itulah cara orang menyambut Lampor. Mereka membuat bunyi-bunyian supaya pasukan Nyi Blorong yang berwujud lembut itu tidak berhenti di tengah jalan. Sebab jika pasukan itu berhenti mampir di rumah warga, daerah tersebut akan diserang wabah penyakit, ujar Prapto Yuwono, dosen program studi sastra Jawa Universitas Indonesia. Lampor biasanya merujuk pada perjalanan ke beberapa wilayah, khususnya di Jawa, yang dilakukan Nyi Blorong beserta pasukannya. Masyarakat Jawa punya beragam cara untuk menghadapi wabah atau bagebluk yang disebabkan Lampor. Di Semarang misalnya, sekira tahun 2001, penduduk menggantungkan plastik berisi air berwarna di depan pintu. Cara ini diharapkan bisa menangkal bagebluk yang disebabkan kemarahan Nyi Blorong karena kehilangan selendangnya. Mitos Nyi Blorong masih eksis dalam tradisi tutur di Indonesia yang juga disebarluaskan melalui beragam media, terutama film. Dia kerap digambarkan bisa berganti rupa, dari sesosok perempuan cantik menjadi ular bersisik emas atau sebaliknya. Selain sebagai panglima dunia makhluk halus, dia diyakini bisa memberikan kekayaan atau pesugihan. Jika ingin bersekutu dengannya, syaratnya berat, bersedia berhubungan badan setiap malam Jumat Kliwon, dan menyediakan tumbal. Setelah bercinta, sisik di tubuh Nyi Blorong berguguran dan berubah menjadi kepingan emas dan butiran permata. Sejak abad ke-19, Van Dien sudah mencatat keberadaan Nyi Blorong. Dalam bukunya di Javanse Gestenwereld yang terbit tahun 1896, Van Dien membagi dunia makhluk halus di Jawa menjadi 95 jenis. Mengenai Nyi Blorong, dia menulis, segala jenis kekayaan akan diberikan kepada si pemanggil, dan hal itu berjangka waktu selama 7 tahun, namun bisa diperpanjang hingga 2 kali lagi. Namun selama itu harus ada yang dikorbankan, dan terakhir si pemanggil itu yang menjadi korban dan mengisi istana Nyi Blorong, tulis Van Dien. Demi pesugihan, seorang petani miskin dari desa Sugisaras, distrik Situkanton, berbincang dengan seorang tua yang dipanggil Kiai atau Mbah. Si petani sudah lelah hidup miskin, bahkan paling miskin dibanding 5 saudaranya. Dia ingin kaya dengan cepat. Si Mbah mau membantu asalkan si petani mau menerima syaratnya, yaitu menyediakan tumbal. Si petani menyanggupi. Dia pun diminta menyiapkan 1 kamar khusus, lengkap dengan pembaringan yang ditutup kelambu. Pada hari Jumat Legi, ia diminta menyiapkan pelita di atas kasur, lengkap dengan bunga dan dupa. Sekarang, sekitar tengah malam, dia mendengar suara seperti angin puyuh. Lalu setelah tenang, Blorong muncul di atas peraduan. Kakinya tidak terlihat, hanya tampak ekor ular yang seluruhnya tertutup sisik emas, tulis J. Kramer, peneliti budaya berkebangsaan Belanda, dalam artikelnya Blorong of the Girl Godin der Javanen, dimuat tahun 1904. Kisah yang dituturkan Kramer menunjukkan kepercayaan atas tuah Nyi Blorong sudah berlangsung lama. Namun umumnya
masyarakat Jawa menganggap negatif terhadap orang kaya yang bersekutu dengan Nyi Blorong. Bahkan pelakunya bisa kehilangan status sebagai anggota masyarakat. Raden Ngabei Ronggowarsito pun mengkritik praktik tersebut. Dalam serat Jayembaya yang ditulisnya kala masih menjadi mantri carik atau juru tulis Kadipaten Anom dengan gelar Raden Ngabei Sarakata sekitar 1822 sampai 1830, Ronggowarsito menggunakan kata Nyi Blorong untuk mengolok-olok situasi masyarakat Jawa kala itu, yang terjemahannya kurang lebih begini: yang sudah cepat kaya sehingga seperti Nyi Blorong belaka, tidak usah ke Gunung Cermai, asal suka berbuat baik kepada tetangga, melimpahkan belas kasih, kiranya aku tidak akan ketahuan mata-mata. Asal muasal siapa Nyi Blorong? Beberapa sumber menyebutnya sebagai putri dari penguasa Laut Selatan Ratu Kidul. Kisah ini antara lain tersurat dalam Babat Prambanan yang disalin pada 1927. Babat ini punya versi lain yang lebih tua, yang disalin Wirsungan di wilayah Mangkunegaran pada 1885 atas prakarsa Pri Raden Ngabei. Keduanya menceritakan berdirinya Candi Prambanan dan juga kisah Aji Saka. Menariknya, mitos Aji Saka juga tersurat dalam serat Kandaning Ringgit Purwo, sebuah kumpulan cerita wayang dan dongeng yang dikupas dalam tembang Macopat sekitar abad ke-16. Dikisahkan karena membunuh seekor naga yang sedang bertapa di sebuah gua, Prabu Aji Saka dari Medang Kamulan memiliki seorang anak berwujud naga yang bernama Naga Ninglung. Kendati malu, Aji Saka akhirnya mau mengakuinya sebagai anaknya, asalkan Naga Ninglung bisa mengalahkan musuhnya Dewata Cengkar yang menjelma jadi buaya putih dan bersemayam di pantai selatan. Sementara itu, Raja Lelembut, penguasa Laut Selatan yang bernama Ninangin, menggelar rapat untuk membahas kekacauan akibat ulah Dewata Cengkar. Ia pun membuat sayembara, barang siapa dapat mengalahkan buaya putih akan dinikahkan dengan putrinya Rara Blorong yang berbadan manusia tetapi bersisik. Tak berselang lama, buaya putih itu sudah dikalahkan Naga Ninglung. Pernikahan pun digelar. Menurut Robert Wissing, A Princess from Sunda tahun 1997, ular adalah makhluk favorit dalam beberapa cerita rakyat yang berkembang di Asia Tenggara, Tiongkok, dan India. Dalam banyak cerita tersebut, ular atau naga sering dikaitkan dengan penguasa, panen, dan kesuburan. Dalam kisah pewayangan di Jawa, terdapat tokoh Anantaboga yang digambarkan sebagai dewa berwujud naga. Gatotkaca dalam gambar lambang menyebut bahwa Anantaboga berasal dari kata Ananta dan Boga, yang masing-masing punya arti tiada berkesudahan dan bahan untuk hidup. Jadi Anantaboga melambangkan kemakmuran atau kebahagiaan. Tak heran jika bagi masyarakat Jawa pedalaman yang agraris, Nyi Blorong punya makna penting. Perwujudannya dalam bentuk ular dianggap sebagai penjaga lahan pertanian dari serangan hama, terutama tikus. Maka untuknya dilakukanlah sedekah bumi. Sosok Blorong ini kan bisa diwujudkan dengan ular, di mana dalam mitos Jawa ular menjadi perlambang penjaga bumi. Dia bisa disebut sebagai simbol keamanan dunia agraris, ujar Prapto Yuwono. Dalam perjalanan waktu, terutama karena sifat cerita rakyat yang terus berkembang, sosok Nyi Blorong lebih lekat dengan pesugihan. Dalam analisis Prapto Yuwono, hal ini bisa saja terjadi karena persoalan zaman sekarang semakin sulit dan tak dapat terpecahkan, sehingga banyak orang mencari jalan keluar ke dunia lain. Dalam alam pikir masyarakat Jawa, keberadaan dunia lain dengan penghuninya sudah menjadi satu kesatuan yang utuh.
karena mereka sama-sama hidup, kemudian mereka boleh saling membantu. Seseorang yang memiliki keinginan besar meraih kekuasaan politik atau ekonomi sudah tentu akan melibatkan kalangan makhluk halus dalam meraih cita-citanya, ujar Prapto. Demikian sedikit ulasan tentang Nyi Blorong.